حلق الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dayan, yakni dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Salahuddin, kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor. Insyaallah saya membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas PPL. Dan insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang ulumul Quran dan bagaimana sejarahnya. Al-Quran adalah mukjizat Islam yang abadi, yang dimana semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka akan semakin tampak kemukjizatannya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW demi membebaskan manusia dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya ilahi dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat yang merupakan penduduk asli Arab, yang tentu mereka semua mengetahui tabiat mereka. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan pengertian ulumul Quran. Ulumul Quran sendiri terdiri dari dua kata, yaitu ulum dan Quran. Ulum merupakan bentuk plural dari ilm. Ilm sendiri bermakna al-fahmu wa al-idrak, yang artinya pemahaman dan pengetahuan. Kemudian Quran merupakan bentuk jamak dari qira'a, yaqra'u Qur'anan, yang artinya sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari definisi di atas bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengertian ulumul Quran yaitu suatu ilmu yang berkaitan dengan kajian-kajian Al-Quran yang membahas tentang asbabun nuzul, kemudian masalah pengumpulan dan penyusunan Al-Quran, kemudian masalah makiyah dan madaniyah, kemudian masalah nasakh dan mansukh, dan lain sebagainya. Ada juga yang memberikan definisi lain mengenai ulumul Quran, yaitu usul at-tafsir atau dasar-dasar atau prinsip-prinsip penafsiran, karena memuat berbagai macam pembahasan dasar yang wajib dikuasai dalam menafsirkan Al-Quran. Para sahabat sangatlah bersemangat untuk mendapatkan pengajaran dari Rasulullah SAW. Bagi mereka, menghafal dan memahami Al-Quran merupakan suatu kehormatan yang sangat besar. Abu Abdurrahman As-Sulami meriwayatkan bahwa orang-orang yang terbiasa membacakan Al-Quran kepada kami, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, serta yang lainnya, mereka belajar 10 ayat dari Rasulullah SAW dan mereka enggan untuk melewatinya sebelum memahami dan mengamalkannya. Mereka mengatakan, kami belajar Al-Quran, ilmu dan amal sekaligus. Rasulullah SAW tidak mengizinkan kepada para sahabat untuk menulis Al-Quran karena ditakutkan akan tercampur aduk dengan yang lainnya. Hal ini terjadi di zaman Rasulullah, kemudian di zaman Abu Bakar, kemudian di zaman Umar bin Khattab. Lain halnya di masa Khalifah Utsman bin Affan, karena sesuai dengan tuntunan kondisi yang membuat terobosan ijtihad mulia, yaitu menyatukan kaum muslimin dalam satu mushaf yang kemudian diberi nama Mushaf Al-Imam dengan tulisan huruf yang disebut Rasam Utsmani yang dikaitkan dengan nama Khalifah Utsman bin Affan. Maka inilah cikal bakal munculnya ilmu penulisan Rasam Utsmani. Kemudian Khalifah Ali radhiyallahu anhu menyuruh Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menggagas kaidah ilmu nahwu demi menjaga adanya keliruan dalam pengucapan dan untuk memantapkan bagi para pembaca Al-Quran. Maka inilah cikal bakal munculnya ilmu i'rab Al-Quran. Adapun mufassir yang terkenal di kalangan para sahabat seperti 4 khalifah, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, dan Abu Luh bin Az-Zubair. Demikian materi yang dapat disampaikan. Maka dengan kita mengetahui pengertian ulumul Quran dan bagaimana sejarahnya, kita lebih semangat dalam menghafal, memahami
serta mengamalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian yaitu yang mempelajari serta mengamalkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لي